Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita datang di rumah Tuhan, selamat kita beribadah dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur, kita mau menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur bahwa Tuhan telah baik dalam hidup kita dan sudah memberikan yang terbaik. Mari kita juga berikan yang terbaik dari hidup kita, dari hati kita. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kita naikkan dari awal pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, mari datang ke pelatarannya dengan ucapan syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari sama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari masuk pelatarannya dengan puji-pujian, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur, dengan korban persembahan syukur yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur. Mari naikkan penyembahan yang terbaik hanya bagi Yesus, kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Ku bawa korban syukurku. Haleluya. Kudus-Mu Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan yang terbaik bagi Tuhan. Selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Segala pujian dan hormat, sebab Kau baik Tuhan. Sebab untuk selama-lamanya kasih setiamu dan kebaikanmu. Haleluya. Sungguh amat baik Tuhan. Oh, segalanya hanya bagimu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari sembah, mari sembah. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya.
syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi sama-sama. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Saya serahkan mimbar pada Bapak Wakil Gembala, Pendeta Andrew Daniel Rawis untuk mentahbiskan ibadah pagi hari ini. Bersama-sama kami di tempat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, tubuh, pikiran kami, jiwa kami seutuhnya untuk kami persembahkan menjadi korban persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, hadirlah di setiap kami, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu di tempat ini, mengalami Tuhan. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam kanan kiri katakan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari masuk ke pelataran Tuhan dengan sorak-sorai sebab Dia baik. Dan untuk selama-lamanya Dia itu baik. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Gunung dan lembah takut bahaya, penyertaannya ku rasakan yang jalan hidupku, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, haleluya, sebab Dia baik. Selamanya kasih setianya, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Tuhan itu baik, amin. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya
ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sama-sama. Oh, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, mari sama-sama pujikan pujian ini. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Oh, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Dia baik. Sekali lagi sama-sama katakan, sebab Dia baik. Haleluya, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Ada nama Yesus, nama yang berkuasa dalam hidup kita, yang membuat kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan dan menara yang kuat buat kita. Mari serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan.
Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang menyertai kita, amin. Karena itu mari sama-sama kita terus datang mendekat pada Tuhan. Kita bawa hidup kita terus berada di dalam hadirat-Nya, dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama pujikan pujian ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu.
rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari bawa hidup kita. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita akan siapkan sekali lagi hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menerima berkat yang luar biasa melalui firman ini. Karena saya yakin percaya dan tentunya kita semua percaya. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang akan berbicara melalui firman. Mari bawa hati kita mendekat kepada Dia. Hanya merindukan Tuhan dan bukan yang lain. Hanya Dia satu-satunya. Mari angkat hati kita. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil nama-Mu, oh ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, oh menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Mari katakan dengan iman. Oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kaulah sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, kami tidak takut, kami tidak gentar, lewati lembah maupun gunung, karena kami tahu Engkau kekuatan kami. Oh, kami memiliki-Mu Tuhan, kami punya firman-Mu. Oh, kami tidak gentar. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.
Dengan kasih Kristus saya undang Ibu Susan untuk membawa doa firman Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hidup kami Tuhan. Hingga sampai pada siang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setiamu Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami hirup sehingga sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kasih setiamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun Tuhan di hadapan-Mu. Selain kami memberikan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji dan besarkan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu sebentar yang akan membentangkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, sembunyikan Tuhan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakan hamba-Mu boleh memberkati kami, setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yang datang membawa penyakit, kami yang datang membawa Tuhan Yesus segala permasalahan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebentar kami boleh pulang dengan membawa kesembuhan dari Engkau. Boleh membawa Tuhan kemenangan dari Engkau Tuhan. Boleh membawa jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan urapi Tuhan kami semua. Berkati kami semua yang sudah datang Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Elohim. Sehat? Puji Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kita selalu sehat. Amin. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, wajah kita ceria. Amin. Ya. Terima kasih saya ucapkan kesempatan yang diberikan kepada saya kembali oleh Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih Ibu Gembala yang mungkin ada masih di Manado ya. Ibu Gembala, Tuhan memberkati juga pelayanan Ibu Gembala di sana. Ya saudara, kesehatan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa datang beribadah seperti ini. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa menolong orang lain, ya. Kalau kita mau menolong orang lain, kondisi kita nggak sehat, nggak bisa ya. Tapi kalau dengan kondisi kita yang sehat, kita bisa menolong orang lain. Nah itu yang memang yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Kesehatan itu penting. Ya. Hari ini saya tidak khotbah tentang teologi kemakmuran, saya tidak khotbah tentang sejarah gereja, tapi saya mau khotbah tentang kehidupan sehari-hari, yaitu kesehatan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kesembuhan ilahi atau divine healing ya. Saya tadi mau khotbah pakai bahasa Inggris, cuma saya takut, khawatir, karena ada orang yang expert di sini bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris ya. Jadi saya mau pakai bahasa Inggris nanti takut saya. Tapi saya mau pakai bahasa Manado, nanti enggak semua yang ngerti bahasa Manado ya. Istri saya aja yang ngerti mungkin sama hambanya Dr. Endro ya. Saya mau pakai bahasa Jawa, juga bingung juga, belum tentu semua ngerti bahasa Jawa. Yang baik ada pakai bahasa Indonesia saja. Amin, haleluya. Ya saudara, kesembuhan ilahi, divine healing. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Amin. Matius 8 ayat 17 dikatakan, dialah yang memikul kesembuhan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi harusnya kita sudah nggak ada sakit penyakit lagi. Ya, nggak usah bicara tentang kehidupan kekal nanti. Kalau di surga nanti sudah nggak ada sakit penyakit.
Ya, kawin mengawin nggak ada lagi, ya. Tapi hanya memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan itu. Nah, Tuhan mau juga ketika kita masih di dunia ini, kita dalam kondisi tetap sehat. Karena Tuhan berkata dalam Yesaya 53 tadi, ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi sakit penyakit kita, kesengsaraan kita sudah dipikul oleh Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan, ya. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri. Amin. Nah, Alkitab itu wahyu Allah yang reliable revelation of God. Jadi Alkitab dapat dipercaya, ya. Alkitab infallible, tidak mungkin salah. Kalau Tuhan bilang sesungguhnya penyakit kita sudah ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang sudah dipingkulnya, itu harus terjadi. Karena itu perkataan Tuhan, ya. Kemudian dalam 8 ayat 17 tadi dikatakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Lemah tubuh kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 10 ayat 8 dikatakan begini, sembuhkanlah orang sakit. Artinya apa? Ketika kita mau menyembuhkan orang sakit, kita harus lebih dulu sehat. Ya, nggak mungkin kita sakit menyembuhkan orang sakit. Orang buta menuntun orang buta, sama aja ya. Hambanya di sini wakil gembala Dr. Heru, siapa? Dr. Andrew. Saya ingat Dr. Heru karena Dr. Heru ini pelayanan misi sama saya bertahun-tahun. Saya tak tahu nih tiba-tiba terngiang ya. Jadi saya kalau pelayanan misi kesehatan ya, 15 tahun saya bersama dengan Dr. Heru ini. Ini suami istri dokter. Jadi saya melayani ke daerah-daerah dengan dokter. Saya sedikit paham tentang obat-obatan segala macam. Saya kadang-kadang tensi orang, saya kadang-kadang ambil darah orang, ya, ukur darah orang dan sebagainya. Karena apa? Saya 15 tahun bergumul dengan hamba-hamba Tuhan, dokter-dokter yang dipakai Tuhan. Jadi saya sedikit ngerti. Di rumah kalau ada yang sakit, ya saya obatin sendiri. Ya, sedikit paham lah. Nah, dikatakan dalam Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit. Bagaimana Dr. Andrew bisa menyembuhkan orang yang sakit ketika Dr. Andrew sendiri sakit? Nggak mungkin. Ya. Mau periksa, dok gigi saya sakit. Sedangkan Dr. Andrew sendiri, aduh gigi saya juga sakit. Ya. aduh gimana ini? Ya nggak bisa ya. Dr. Andrew harus sehat dulu ya. Harus kuat dulu, karena itu firman Tuhan. Tidak hanya sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita menyembuhkan orang sakit. Amin. Jadi saudara dan saya harus sehat dulu, ya. Supaya apa? Dengan kesehatan tubuh yang kita miliki itu tadi kita bisa datang beribadah pada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Kita bisa ceria wajah kita ya. Coba kalau kita dalam keadaan sakit, tidak mungkin wajah kita ceria. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi hati kita gembira dulu. Tidak mungkin saudara sakit, ya hati saudara bisa gembira. Tidak mungkin. Ya, apalagi kalau divonis sakit yang sudah kronis ya, pasti sudah hidupnya berserah sama Tuhan. Ya, paling enak itu kalau kita berdoa kepada orang yang sudah kronis sakitnya. Ya walaupun dia belum percaya seperti kita ya, belum bisa iman, enak itu kita berdoa. Karena orang yang udah sakit kronis itu, kritis, terserahlah mau didoakan secara apa, yang penting saya sembuh. Ya itu paling enak ya. Nah, saya kalau pelayanan misi untuk mendoakan orang-orang yang belum seiman dengan saya paling enak. Enggak ada takutnya saya. Wah ini udah krisis ini. Doakan aja. Mau saya doakan dengan cara saya? Iya Pak, doakan saja Pak. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya. Jadi kita harus kuat dulu, kita harus sehat. Supaya apa? Kita bisa sembuhkan orang sakit. Amin saudaraku. Nah saudara, mengapa Allah ingin agar tubuh kita sehat atau pulih? Mengapa? Alasannya apa? Yang pertama, alasannya adalah yang pertama, tubuh kita adalah baitnya. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6. Udah keluar ya? Oke.
1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, saya bacakan semua buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi itu alasan mengapa Allah ingin agar tubuh kita sehat dan pulih. Yang pertama adalah tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Jangan merusak tubuh kita. Ya. Dengan apa? Ya makan seenaknya, ya nggak kontrol. Ya minuman keras, alkohol, rokok dan sebagainya. Saudara, memang rokok itu tidak ada secara apa ya, sedetail di firman Tuhan itu tidak ada. Dilarang merokok tidak ada. Ya, coba saudara cari ayatnya. Tapi janganlah merusak tubuh kita, adalah bait Allah. Ya, kalau dengan hal kita minuman keras, kita merokok, ya, terus kita makan tidak diatur, akhirnya kita sakit. Dan itu yang nggak dikehendaki Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita hidup sehat. Nah, itu alasan yang pertama. Mengapa Allah ingin agar tubuh kita sehat atau pulih? Yaitu tadi itu, dalam 1 Korintus 6, 19 dan 20. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Yang kedua, alasannya apa? Dalam Roma 6 ayat 13, tubuh kita adalah senjata Allah. Bisa dibukakan ya, Roma. Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Oke. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi tubuh kita yang sehat ini kita pakai untuk senjata kebenaran. Ya, jangan dalam keadaan kita sehat ini kita nggak pakai tubuh kita dengan kebenaran. Artinya apa? Bukan menjadi senjata-senjata Allah. Tubuh yang sehat, Tuhan kita kasih tubuh yang sehat, tapi kita tidak menjaga kesehatan itu. Ya, seperti tadi saya bilang, kita masih makan sembarangan, tidak terkontrol, tidak diatur, ya. Tidur juga tidak dikontrol, ya. Tidur yang baik itu adalah 8 jam, ya. Nah, terus sembaranganlah hidup kita. Nah, itu bukan menjadi senjata kebenaran, tapi Tuhan mau tubuh kita ini adalah menjadi senjata kebenaran. Kita pakai tubuh kita yang sehat ini untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani sesama, ya, untuk mengasihi sesama. Itu yang Tuhan mau. Jadi tubuh kita adalah senjata kebenaran. Nah, saudara, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan gini. Setelah dilahirkan kembali, Tuhan memulihkan roh, jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh kita secara utuh. Jadi Tuhan sudah berikan itu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Ya, Tuhan memulihkan roh, jiwa kita. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh kita secara utuh. Itu Tuhan sudah pulihkan itu. Jadi mari kita jaga tubuh kita. Kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, tadi dua hal adalah mengapa Allah ingin agar tubuh kita sehat. Yang berikutnya, langkahnya apa untuk menerima kesembuhan ilahi itu? Ada beberapa langkah, ya. Saya cepat aja, ayatnya banyak sekali nih, ya. Nanti saya akan baca semua, waktunya enggak cukup, ya. Kira-kira saya dikasih waktu sampai jam 2 siang ya Pak Pendeta, ya. Jam 2 siang. Kalau pas siar kan berjam-jam enggak apa-apa, seneng kan. Ke pantai, kenjeran, ya. Dari pagi sampai sore, wah tenang aja, seneng ya. Tapi kalau ibadah dibilang 2 jam, 3 jam, wah duduk wis gak tenang. Kesat. Duduknya udah gak tenang. Ya enggak, di sini enggak ada yang ada di sana ya. Di sini enggak ada. Di sini ya luar biasa jemaat-jemaat Tuhan. Mau khotbah ibadah 2 jam, 3 jam, tetap
Ya, setia. Haleluya. Ya, langkah untuk menerima kesembuhan ilahi. Yang pertama, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 8 ya. Kita harus meyakini apa? Bahwa mujizat dan kesembuhan sampai saat ini masih tetap berlaku. Amin. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang ada di dalam Ibrani 13 ayat 8. Jadi kita harus yakin dulu bahwa kita bisa sembuh ya dari sakit penyakit kita. Kita bisa menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Karena kita yakin, ya yang pertama kita yakin dulu bahwa Tuhan, kuasa Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8 tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, jangan ketika kita sakit kita sudah mulai down ya, kita nggak yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita. Seperti lagu tadi, walaupun kita sakit dan nyanyi, bangkit, serukan nama Yesus, itu kan luar biasa kan. Terus apa? Maju, takkan kuasanya, ya kan? Jangan nyanyi gini, aku masih seperti yang dulu. Ya sakit terus, ya, nggak sembuh-sembuh. Ya, ya. Jadi nyanyi seperti tadi ya, bagian pujian. Bangkit, serukan nama Yesus. Wah itu semangat ya. Ya kan, karena hati yang gembira adalah obat. Jangan nyanyi lagu-lagu dunia. Aku masih seperti yang dulu. Ya sakit-sakit terus nggak sembuh-sembuh. Ya. Atau jangan setengah-setengah. Lagunya gini, dalam sakit mau sembuh tapi setengah-setengah. Bangkit, serukan nama Yesus, maju. Loh, tapi mundur. Ya, tapi mundur. Ya, mundur ya. Jangan setengah-setengah. Yakin gitu ya. Yakin bahwa kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah yakin apa? Kita mengetahui bahwa Allah memang berjanji menyembuhkan kita. Saudara, dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, kita harus mengetahui itu bahwa Tuhan berjanji. Ada janji Tuhan bagi saudara dan saya ya. Saya juga bukan orang yang hebat kuat, enggak. Ya, terkadang saya juga mengalami sakit tubuh ya. Tapi saya percaya bahwa saya yakin, saya mengetahui bahwa Allah memang berjanji menyembuhkan saya. Ada janji Tuhan di situ. Dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, sebab kata Tuhan, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi ada janji Tuhan di situ. Tuhan menyembuhkan saudara dan saya. Ya, jadi jangan hopeless ya, jangan putus asa. Ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan punya janji untuk menyembuhkan saudara dan saya. Di dalam Matius pasal 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Jadi itu janji Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Yang ketiga, Tuhan menghendaki agar tubuh kita tetap sehat. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Oleh bilur-bilur Tuhan aku telah sembuh. Katakan dengan iman ya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-10 ayat 38 dikatakan, Tuhan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Jadi bukan sakit penyakit saja. Seseorang yang dikuasai Tuhan, dikuasai iblis, itu Tuhan sembuhkan. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 tadi dikatakan, Tuhan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Jadi kalau saudara dipanggil seseorang untuk menolong, mendoakan orang yang dikuasai iblis, jangan takut, jangan gentar. Tadi pemimpin pujian juga bilang, aku tidak takut, aku tidak gentar. Ada Tuhan. Tuhan penolongku, Tuhan penghiburanku. Jadi kalau ada saudara diminta seseorang untuk mendoakan orang yang kerasukan setan, doakan. Saya pelayanan pernah ke Banjarnegara beberapa tahun yang lalu. Itu suami istri dikuasai setan.
Karena suaminya itu pedagang tembakau ya, karena di Banjarnegara itu kebun tembakau banyak di situ. Saya ada pelayanan di sana, di satu gereja, kalau saya boleh sebutkan sinodenya adalah GSPDI kalau nggak salah. Ya, sampai sekarang masih kontak, jadi saya melayani dipanggil untuk mendoakan suami istri yang kerasukan setan. Jadi saya mau tim datang, setelah pulang ibadah kita doakan. Wah, itu luar biasa. Istrinya tuh, wih, marah-marah, wah, yang kuasai setan ya, luar biasa. Singkat cerita ada pemulihan. Waktu saya di Jakarta, di Pulau Mas juga saya melayani seorang pemuda yang kerasukan setan. Seorang pemuda ini dia hidupnya di dunia malam, kelam. Jadi maaf ya, kalau di Jakarta dulu ada tarian apa? Telanjang, ada dulu ya. Jadi laki-laki pemuda ini ikut apa itu istilahnya ya? Tarian itu ya. Itu apa skripsi ya? Itu. Jadi waktu kita doakan, saya sama tim dari GBDI Cempaka Putih, Pak Tevolius waktu itu penggembalanya. Saat tim di sana kita melayani, itu dia loncat-loncat, teriak-teriak, dia buka baju, wih, ngeri juga lihatnya itu. Ini benar-benar saudara, wah dia kayak mau telanjang begitu. Akhirnya kita terus doakan, ya. Kita percaya bahwa ada pemulihan, ada kesembuhan bagi seorang pemuda ini. Puji Tuhan, ya, sembuh. Dia juga akhirnya melayani Tuhan pada waktu itu. Saya nggak tahu sampai sekarang sudah berapa tahun enggak kontak lagi. Jadi saudara, enggak saja Tuhan mau sembuhkan kita, tapi seseorang yang dikuasai iblis pun Tuhan mau pulihkan, menyembuhkannya. Jadi ketika saudara diminta untuk mendoakan orang yang kerasukan, doakan saja. Karena kita percaya bahwa ada pembelaan Tuhan di situ. Nah, dalam Mazmur 103 ayat 3 dikatakan, Tuhan menyembuhkan segala penyakit, apapun yang kita alami, derita penyakit apapun, Tuhan sembuhkan. Segala penyakit, ya enggak penyakit berat aja, yang ringan-ringan pun Tuhan sembuhkan. Flu itu jangan dibilang gampang lah ya, flu itu juga suatu penyakit loh ya. Coba kalau kita enggak minum obat ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai obat-obatan ini menjadi sarana untuk menyembuhkan saya. Ya, jadi enggak hanya penyakit-penyakit yang kritis, yang kronis saja, penyakit apapun Tuhan sembuhkan penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah berdoa. Tentu saja kita harus berdoa. Dalam Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dikatakan jika kamu minta sesuatu kepadaku, minta apa aja? Minta apa? Minta kesembuhan, minta sama Tuhan. Ya, ketika kita mengalami lemah tubuh, ketika mengalami kesakitan, kita datang kepada Tuhan, berdoa. Kita minta sesuatu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan. Kira-kira sembuh nggak pada saat itu? Sembuh nggak pada saat itu? Belum. Dikatakan aku akan. Jadi belum mengalami kesembuhan. Akan. Kapan saya sembuh? Nggak tahu. Itu kuasa Tuhan. Tapi kita berdoa saja, ya. Bisa Tuhan sembuhkan kita pada saat kita berdoa. Ketika Nabi Musa berdoa dan berseru memanggil nama Tuhan, seketika itu Tuhan hadir, mujizat Tuhan hadir, dan Tuhan menolong Nabi Musa dan bangsa Israel diselamatkan. Tuhan punya hak penuh, ya. Yang penting kita berdoa. Kapan Tuhan menyembuhkan kita? Udah urusan Tuhan. Karena dikatakan aku akan melakukannya. Jadi akan itu belum terjadi ya, tapi pasti terjadi. Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ya, yang penting kita berdoa. Saudara, ada beberapa hal tambahan yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan kesembuhan ilahi. Yaitu apa? Hendaklah saudara dan saya membuka hati untuk apa? Untuk menerima anugerah kesembuhan yang telah diberikan Tuhan. Dan kita juga harus yakin dan percaya dengan apa? Kita harus yakin dan percaya dengan iman. Bahwa kesembuhan adalah hak milik kita secara mutlak. Yang telah diberikan
Tuhan kepada saudara dan saya. Kita yakin ya, kita berdoa. Nah kemudian mengapa orang Kristen menerima kesembuhan ilahi? Mengapa orang Kristen harus menerima kesembuhan ilahi? Yang pertama, saudara, dalam zaman PL, perjanjian lama, Allah adalah tabib manusia. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan bahwa aku, kata Tuhan, kata Allah, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Ya, itu kata Tuhan. Dalam perjanjian lama, dalam PL, dalam Keluaran 15 ayat 26. Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun. Ya. Nah, Tuhan tidak akan menimpakan ke kita penyakit apapun. Ini firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kemudian dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kata Tuhan. Jadi apa? Kita harus beribadah pada Tuhan. Dengan ibadah itulah Tuhan jauhkan kita dari segala sakit penyakit. Amin. Jadi jangan tinggalkan ibadah. Mau kondisi kita apa, mungkin kita lagi flu, kita nggak enak badan, ya kita demam dan segala macam. Datang tetap beribadah pada Tuhan. Kenapa? Di saat kita beribadah itulah, di tengah-tengah itu Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Mazmur pasal 103 ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam zaman PB, perjanjian baru, Allah adalah tabib melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang menjadi tabib bagi manusia. Ketika wanita pendaran 12 tahun, Tuhan Yesus hadir di situ. Asal aku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Jadi melalui Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi. Hari ini mungkin kita nggak lihat Tuhan Yesus secara fisik. Tapi hari ini ada firman Tuhan. Ya, firman inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita percaya bahwa iman penghiburan bagi kita. Firman Tuhan adalah penghiburan bagi kita. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah kesembuhan bagi saudara dan saya. Amin. Itu yang mengapa orang Kristen harus menerima kesembuhan. Yang berikutnya saudara, mengapa kesembuhan tubuh itu penting? Kenapa kesembuhan tubuh itu penting? Yang pertama, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Jadi kita ini diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Allah itu Allah yang sempurna. Ya, tidak ada satu pun yang kita mendapatkan di diri Allah itu yang tidak sempurna. Makanya Dia menciptakan saudara dan saya serupa dan segambar Allah. Tuhan menciptakan kita sehat. Ya. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kehidupannya sehat, sempurna. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, disitulah mulai ada sakit penyakit. Nah, ketika kita hidup baru, menerima Tuhan Yesus, kita menerima juga kesembuhan ilahi dari Tuhan. Dan nanti kita hidup di kehidupan yang kekal di kerajaan surga bersama Tuhan, tidak ada lagi sakit penyakit. Ya, kita hanya memuji menyembah Tuhan. Nah, saudara, itu yang pertama, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan menurut pola teladan Allah, image of God. Yang kedua adalah tubuh manusia termasuk dalam penebusan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Itu kata firman Tuhan. Yang berikutnya, tubuh orang Kristen adalah anggota Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya, maka dari itu kita perlu
kesembuhan tubuh. Itu sangat penting bagi saudara dan saya. Yang berikutnya adalah orang Kristen memuliakan Tuhan dengan apa? Tubuh fisik. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, gimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita dalam keadaan lemah tubuh, sakit penyakit, tidak bisa. Karena Tuhan bilang muliakanlah Allah dengan tubuh saudara dan saya. Jadi orang Kristen memuliakan Tuhan dengan tubuh fisik yang baik. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh kita. Saudara, yang terakhir, kesimpulannya. Ya, kalau terakhir ini biasanya udah nggak ngantuk ya. Udah mau selesai khotbahnya. udah nggak ngantuk. Ya saudara, kesimpulannya adalah gini. Keadaan dalam tubuh mempengaruhi jiwa seseorang. Jika tubuh sehat, kehidupan ceria dan bersemangat. Maka itulah yang diperkenankan Tuhan. Nah, kalau tubuh kita sehat, pasti mempengaruhi jiwa dan roh kita. Ya, kalau tubuh kita sakit, pasti kita nggak ada keceriaan di situ. Ya, kita mulai lemah, lesu, ya, putus harapan, putus asa. Kenapa? Tubuh kita sakit. Tapi ketika tubuh kita sehat, maka itu mempengaruhi jiwa seseorang. Jika tubuh yang sehat, kehidupan kita ceria dan bersemangat. Maka itulah yang diperkenankan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mens sana in corpore sano. Ya, itu bahasa Jawa kuno. Itu bahasa Jawa kuno. Jadi sakit pada tubuh akan mengganggu dan mempengaruhi jiwa dan roh. Jadi saudaraku, apapun yang saudara alami saat ini, percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, kita pasti menerima kesembuhan ilahi bagi tubuh saudara dan saya. Dan dengan tubuh yang sehat itu, kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemimpin pujian. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Karena kami tahu Engkau telah berfirman buat kami Tuhan. Terima kasih. Engkau menginginkan kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Supaya kami dapat melayani Tuhan. Dan Engkau pakai sebagai bait-Mu yang kudus untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ini kami mendengarnya dari Tuhan disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa bersama Ibu Susan, satu keluarga Tuhan berkati dengan anak-anak yang ada. Tuhan sertai dalam pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tanda-tanda ajaib, kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Dan untuk kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan firman ini jadi rema, jadi kenyataan, jadi hidup buat kami bahwa ada kesehatan dan ada kesembuhan dalam hidup kami. Karena firman-Mu kami sudah terima dan kami imani. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kayak mau bawa berkat yang datangnya dari Tuhan sendiri. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasihi, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima berkat Tuhan, jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat bagi sekeliling kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin.
Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan.